Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Estika dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas reguler E dengan NIM 34021901118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ketujuh untuk pemenuhan tugas komputer bisnis 2. Yang pertama mengenai Profitability Index atau PI, yang kedua mengenai Break-Even Point, yang ketiga mengenai Profitability Ratio, dan yang keempat Benefit Cost of Ratio. Langsung saja kita ke contoh soal dari mesin A dan mesin B yang kemarin kita bahas. Di sini kita akan mencari Profitability Index. Profitability Index merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi semakin layak. Di sini kita menggunakan rumus Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Untuk keterangannya, jika PI lebih besar daripada 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Lanjut, untuk penghitungan profitability dari mesin A, sama dengan nilai aliran kas masuk atau total present value per nilai investment. Enter. Muncul 1,71. Selanjutnya adalah profitability index sama dengan total present value per initial investment. Enter. Muncul 1,27. Mana yang harus kita pilih karena dua-duanya ini layak atau lebih dari 1, maka yang kita pilih adalah yang lebih besar, yaitu Profitability Index dari mesin A. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai BEP. BEP atau Break-Even Point adalah analisis yang merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Oleh karena itu, BEP dapat pula diartikan kaitan antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang diisyaratkan untuk mencapai profit tertentu. Total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Bisa diibaratkan dalam suatu perusahaan, kita harus mengetahui titik di mana kita tidak untung, tidak rugi. Untuk apa? Untuk kita mengetahui batasan atau sebuah titik di mana kita tahu harus naik atau harus seperti apa kenaikannya untuk kita mendapatkan keuntungan seperti itu. Di sini ada studi kasus untuk perusahaan XYZ yang telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta, biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun juga tidak mengalami keuntungan. Di sini kita awali dengan perhitungan BEP dalam unit. Untuk BEP dalam unitnya, kita menggunakan rumus sama dengan biaya tetap per buka kurung harga jual per unit 250 ya, dikurangi biaya variabel per unit. Tutup kurung, enter. Di sini muncul angka 16.000, lalu dalam BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap per buka kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit per harga jual, tutup kurung, enter. Di sini untuk BEP dalam unitnya 16.000 dan untuk BEP dalam rupiahnya adalah 4 juta. Selanjutnya mengenai Profitability Ratio. Profitability Ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau biasa kita sebut dengan manajemen perusahaan yang ditujukan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya adalah profit margin, earning power,
return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Ini menurut Julian Yamit. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai profit margin atau PM. Di sini ada studi kasus PT Nistrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Kita coba penghitungannya untuk profit margin, yaitu sama dengan buka kurung net operation income atau NOI per net sales tutup kurung dikali 100%. Enter. Hasil yang keluar adalah 16,7%. Selanjutnya mengenai earning power atau EP. PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Net operation income-nya 4 juta, total asetnya 15 juta. Selanjutnya penghitungan EP. Sama dengan buka kurung net operation income per total aset tutup kurung dikali 100%. Enter, hasilnya adalah 26,7. Lanjut untuk penghitungan return of investment. Di sini ada studi kasus. CP Keisha mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI jika COC atau cost of capital sebesar 20%. Maka hasil ROI layak atau tidak. Di sini rumusnya menggunakan sama dengan buka kurung net operating income dibagi total investment dikali 100%. Enter. Oke. Ada kesalahan dari total investment, kita tutup dulu baru di enter. Maka keluar 33%. Selanjutnya adalah mengenai rentabilitas modal sendiri atau RMS. PT Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 10 juta, interest sebesar 5%, tax sebesar 10%, modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Di sini penghitungan pertama kita awali dengan penghitungan EAT atau EAT. Sama dengan NOI, ini ada kesalahan penulisan, ini NOI, dikurangi buka kurung NOI dikali interest ditambah NOI dikali 10% tutup kurung enter. Maka yang keluar adalah 8.500.000. Kemudian kita bisa menghitung rentabilitas modal sendiri. Sama dengan EAT per MS tutup kurung dikali 100%. Enter. Hasil yang keluar adalah 42,5%. Yang selanjutnya adalah penghitungan benefit cost ratio atau BC.
Di sini ada studi kasus, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama sebanyak 1 miliar. Ditentukan dengan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut. Biaya tahunan 5% kali 1 miliar. 50 juta, depresiasi 1 miliar dikurangi 100% 30 juta, biaya operasional atau BO 20 juta, biaya tahunan 100 juta. Di sini yang pertama kita akan hitung adalah total biaya. Untuk total biaya, rumusnya sama dengan buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung garis miring depresiasi ditambah biaya operasional enter. Total biayanya adalah 100 juta. Kemudian untuk benefit cost ratio sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Enter, hasilnya 1,26. Selanjutnya adalah penghitungan BC tidak tetap. Biaya tahun 1, biaya tahun 2, biaya tahun 3. Tahun 1 bunga bank 5%, initial investment 1 miliar, bunga dalam rupiah 50 juta. Tahun 2 bunga bank 6%, initial investment 1 miliar, bunga dalam rupiah 60 juta. Tahun ketiga bunga bank 8%, initial investment 1 miliar, dan bunga dalam bank 80 juta. Hitunglah BC rasio 1, 2, 3 dari proyek pengairan tersebut di atas. Pertama kita akan menghitung total biaya dulu. Sama dengan initial investment. Menggunakan kurung ya. Initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung per depresiasi ditambah biaya operasional. Lalu kita enter. Total biayanya adalah 100 juta. Lalu untuk benefit cost rasionya sama dengan C16 atau benefit per tahun per total biaya. Enter. Lalu untuk biaya tahun kedua, total biaya rumusnya sama dengan initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment ditambah
nilai residu, tutup kurung, per depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Hasilnya adalah 80 juta, lalu untuk benefit cost ratio-nya itu sama dengan benefit per tahun per total biaya. Enter. Lalu untuk yang terakhir, total biayanya sama dengan buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment ditambah nilai residu tutup kurung per depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Total biayanya adalah 100 juta. Lalu untuk benefit cost ratio-nya, benefit per tahun per total biaya. Enter. Untuk materi dan pembahasan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.